atas kehadiran semuanya di ruangan ini yang mana Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kita lakukan sekarang ini duduk secara berkelompok, bisa jadi secara membuat lingkaran atau melingkar seperti ini saja, yang mana nanti diharapkan dari proses konseling kelompok yang kita laksanakan ada masalah yang bisa kita entaskan, ada perubahan yang berarti dari kita melaksanakan proses konseling kelompok ini. Yang mana tujuannya kan seperti Ibu sebutkan itu untuk membantu permasalahan dari anggota konseling kelompok. Berarti anggota kelompok ini ada azas-azas. Yang pertama mungkin azas kerahasiaan. Kenapa Ibu pilih pertama? Karena masalah kita nanti ada yang bersifat pribadi atau ada yang sifatnya tidak boleh diketahui oleh orang lain kan. Jadi itu makanya azas kerahasiaan ini kita saja yang di dalam ini saja yang mengetahui dari permasalahannya. Jangan sampai nanti azas keterbukaan. Jadi nanti Ibu harapkan seluruh anggota untuk terbuka. Jangan sampai adanya dan suka dan rela. Di sini kan tidak ada yang terpaksa untuk duduk di sini kan? Kan atas kemauan. Saya berjanji akan berusaha menjaga kerahasiaan dari semua informasi yang telah didapatkan dari proses konseling kelompok ini dari siapapun apabila di kemudian hari saya melanggar janji yang telah saya buat, saya bersedia menerima risiko yang telah ditetapkan. Ya, itu mungkin sedikit ya, mungkin dari Ibu dulu. Perkenalkan, Ibu pemimpin kelompok, nama Ibu Sahmi Amelia. Di samping Ibu, Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadi, saya sebagai anggota kelompok. perkenalkan, nama saya Alfi Rahmiwati. Lanjut, ada baiknya kita untuk mengisi absen terlebih dahulu. Kalau kita sudah masuk pada proses inti, semuanya itu mengeluarkan suaranya. Jangan nanti betul aktif, saling melengkapi. Nanti di saat teman berbicara, setelah kita dengarkan, baru kita tanggapi. Jangan sampai nanti di saat kawan bicara, kita pun berbicara. Jadi tak nampak nanti apa yang mau kita lakukan. Jadi nanti kita berbicaranya secara gantian saja. Kita juga saling menghargai di dalam konseling kelompok. Jangan sampai kan ice breaking ya sedikit. Ibu ingin menanyakan kesiapannya terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Apakah terlebih dahulu nanti baru kita pilih kira-kira permasalahan siapa? Tidak berani, sebenarnya mau tampil ke depan tapi ada perasaan takut. Berarti kan seperti itu kan? Nah, kalau Aulia? Kalau Aulia selama dia masih teman-teman Aulia dan kenal Aulia, insya Allah masih bisa pede. Tapi kalau udah depan umum atau apalagi masih Cakupannya berarti sudah luas? Ya, berarti intinya kalau masih dalam lingkup kecil pede, tapi kalau sudah lingkup yang besar sudah ada takutnya gitu. Kalau Rivaldo? Kalau di lingkungan sekolah jadi Kalau di lingkungan sekolah pede botak. kalau di luar lingkungan Oh, berarti ini masalah penampilan rambut. Kalau Alfi? Apa kira-kira? kalau ditunjuk atau mukul. Kita bawa ya. Berarti kalau seandainya ditunjuk ada ketakutan yang luar biasa, tapi kalau dengan keinginan sendiri dia mau tampil ke depan. Reva, apa? Reva berpikir terhadap Reva. Ya, berarti soal penampilan karena Reva lebih berjerawat dibanding teman yang lain, jadi Reva agak lebih kurang pede. Jadi mungkin lebih sering memakai masker, dan tapi sekarang mungkin sudah agak sedikit dikurangi kan. Mungkin dari segi penampilan, dari istilahnya kan itu tergantung hormon masing-masing kan. Kalau Nia? Kalau
dengan giginya. Berarti intinya kan penampilan juga. Kalau lagi Salah Rivaldo. Iya. Silakan. Kata Bu, kalau dipakai orang itu kalau tidak orang merasa gemeter suara sih nggak? Gemeter sih suaranya. Berarti lama gigi aja gitu. Kalau Rewi? Kalau Rewi kalau masih di lingkungan kelas masih berani, tapi kalau sudah lingkungan terlalu besar agak grogi, cuman masih bisa tampil tetapi sedikit grogi. Ya, kalau Penny, kalau di lingkungan lokal pun Penny alhamdulillah berani. Terus kalau di lingkungan luar pun lumayan pede. Tapi kalau udah semakin banyak orangnya apalagi ngeliatin Penny itu pasti kan kayak sedikit grogi gitu. Berarti kalau apa tingkat PD-nya agak lebih tinggi dari yang lain ya. Kalau yang di sebelah Penny? Gina kalau di kelas video, kalau misalnya di lapangan Gina demam mic-nya Bu. Gina demam memegang mic-nya Bu. Kalau Pak Dik? Tapi jika dilihat cewek. Oh. Berarti kalau audiensnya laki-laki PD agak lebih urgen dibanding yang lain gitu. Gina, iya soalnya berhubungan dengan demam, ya kan? Memegang mic langsung demam. Kira-kira ini yang akan kita bahas terlebih dahulu apanya kira-kira? Mentalnya. Apa? Coba, apa kira-kira? Solusinya agar dia bisa lebih percaya diri untuk menggunakan karena Ya. tampil di depan. Sekarang kita cari Jangan dulu dia yang megang mic saja. penyebab. Jangan dia. Kita cari penyebabnya terlebih dahulu. Apa kira-kira penyebabnya? Nah, kira-kira apa masukan dari yang lain? Apa kira-kira penyebabnya? Mungkin mic kamera dulu. Ada trauma dulu. Dari gigi jadi Ya. Mungkin seperti kata Tiara, mungkin ada trauma di masa lalu kan kita tidak tahu apa yang terjadi sama Gina di saat kecil. Mungkin di saat kecil sudah semangat menyanyi kan, langsung diambil mic atau apa. Sejak saat itu takut kan bisa jadi gitu. Ya, yang lain mungkin apa kira-kira penyebab dari kok sampai pas pegang mic langsung demam gitu. Jadi berarti kan itu ketakutannya luar biasa. tidak biasa. Nah ya ketakutannya itu luar biasa. Apa kira-kira penyebab yang lain? Salah satunya dari Tiara kan mungkin ada trauma masa kecil Bu, atau Aulia tadi mungkin lingkungannya yang kurang mendukung. Ya Ibu boleh di faktor penyebabnya. Ya kurangnya sosialisasi. Mungkin apa kira-kira kurang sosialisasi ini siapa yang bisa Mungkin menutup sering menutup diri ya Sering di rumah saja. sering di rumah saja, tidak membuka diri, istilahnya tidak memberikan kesempatan orang lain untuk lebih masuk kepada diri kita kan. Jika ada tamu sembunyi di kamar. Cerita. Mungkin ketika pagi ada cewek kira yang bisa kita lakukan, kan kita sudah tahu penyebabnya. meningkatkan sosialisasi Dengan orang lain. Apa ya? mungkin Lebih aktif. lebih terbuka Ya, dengan dunia luar. Latihan mental. Latihan mental ini berbentuk apa Pak Din? Sering Sering tampil tampil. mungkin Ya, sering tampil. dia makin terbiasa. Ya sering berlatih ya juga kan, Iya. mungkin berlatih di depan kaca. Berarti kan kalau di depan kaca kan kita sendiri yang melihat Iya. bagaimana prosesnya. Lebih sering tampil di kelas atau dimulai dari lingkungan kecil untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih besar. Iya, berarti mungkin harus memang lebih banyak latihan, mungkin di lingkup yang kecil terlebih dahulu, mungkin dari rumahnya atau teman sekelompoknya terlebih dahulu, baru nanti di kelas, baru di depan di lapangan. Nah, mungkin semua itu kan butuh proses. Jadi istilahnya
berangsur-angsur Gina untuk berusaha merubah. Karena kalau dibiarkan seperti itu kan mana tahu nanti Gina jadi pemimpin kan, tapi pas pegang mic langsung demamkan kan tidak lucu juga. Jadi memang ada pembiasaan, ada latihan-latihan yang harus kita kerjakan atau kita lakukan untuk mengatasi hal yang dialami oleh Gina ini. Misalnya mungkin memang butuh waktu kan, nggak mungkin 1-2 hari langsung berubah, tidak bisa seperti itu. Tapi memang harus, yang pertama sekali itu memang harus ada keberanian ya kan. Tapi kalau tidak berani itu tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Bisa disupport dari keluarganya lebih dahulu, jadi dia lebih bersemangat dan lebih berani untuk tampil. Ya, mungkin dukungan yang paling pertama sekali itu dari orang tua, dari keluarga kan. Karena kalau seandainya tidak ada dukungan dari keluarga, bisa jadi dia mau berubah tapi keluarga malah menjatuhkan. Nah, ya. Jadi mungkin yang pertama sekali itu dari unsur yang terkecil. Sekarang kan berarti keluarga, berarti ada campur tangan keluarga agar supaya permasalahan yang dialami Gina ini sedikit demi sedikit ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi diharapkan nanti setelah ada latihan atau ada latihan itu kan banyak juga macamnya, di depan cermin, latihan di dekat teman, mungkin di antara kelompok belum tapi satu teman saja kan bisa jadi seperti itu kan. Jadi melalui latihan-latihan itu kan nanti diharapkan ada perubahan, minimalnya tidak. Yang mana yang mau Gina lakukan terlebih dahulu? Dari lingkungan keluarga perubahannya dan terus berlatih, berarti selalu berusaha untuk berlatih, mungkin di depan cermin atau berbicara sendiri sebelum tidur. Kan saya laksanakan yang diterima oleh teman Gina, bisa. Nah, insya Allah bisa, tapi memang butuh proses kan. Nanti dari proses konseling yang kita lakukan ini ada perubahan, walaupun yang kita bahas baru 2 permasalahan. Jadi dampaknya minimalnya dari segi keterbukaan untuk berkomunikasi dalam kelompok. Itu kan salah satu bentuk percaya diri. Iya. Pas di Ibu suruh kan awalnya tahu Bu, tapi setelah Ibu desak akhirnya kan mengeluarkan pendapat juga. Itu salah satu tujuan dari konseling kelompok juga. Proses konseling kelompok kita ini apa? Saran dan masukannya apa kira-kira? Berarti setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini, kita sering melaksanakan konseling. Jadi ada latihan-latihan yang mungkin sekarang mungkin kita intensitas bicara kita cuma 2 atau 3 kali. Ini nanti diharapkan dengan latihan-latihan yang sering, mungkin kita sudah lebih aktif gitu, lebih pede. Tingkat kepedean kita tuh lebih tinggi juga. Semuanya ada bawa HP. Ibu akan memberikan evaluasinya melalui Google Form. Dia mengisi evaluasi yang sudah diberikan melalui Google Form. Jadi sekarang kita sudah sampai pada akhir dari konseling kelompok. Jadi kita sudah memberikan saran, kesan, dan pesan yang bisa jadi masukan untuk proses konseling kelompok kita ke depannya. Ya, berarti karena tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Pak Dwi, bikin lagi doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa dan mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu ucapkan pada anggota kelompok semuanya. Kita harapkan nanti pada proses selanjutnya bisa berjalan lebih aktif dari yang sekarang ini. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.